Bab 3. Naik 5 tingkat dalam satu malam. Kemunculan semangat pertempuran mata langit memberi Baining harapan yang tak ada habisnya. Ejekan dingin yang dideritanya selama bertahun-tahun juga menjadikan sifat Baining sangat tenang dan mantap. Saat itu masih larut malam tetapi dia tidak bisa tidur lagi. Baining duduk bersila dan mulai berlatih. Memindahkan gunung. Ini adalah teknik pemurnian tubuh yang diberikan kepadanya oleh ayahnya. Teknik pemurnian tubuh kelas 5. Teknik budidaya dan bela diri diurutkan dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9, dari rendah hingga tinggi. Semakin tinggi tingkat teknik pemurnian tubuh, semakin bagus pula hasil yang akan dicapai darinya. Teknik latihan tubuh tingkat tertinggi keluarga Bai hanya berada pada tingkat ke-6, dan pada awalnya didasarkan pada identitas Baining sebagai tuan muda tertua dari keluarga Bai. Dia memenuhi syarat untuk melatih teknik pemurnian tubuh kelas 6 ini. Tetapi karena cacat bawaan Baining sebelumnya, dia sama sekali tidak cocok untuk teknik itu. Jadi ayahnya memilih teknik memindahkan gunung ini untuknya. Mengikuti metode teknik memindahkan gunung, Baining mulai perlahan menggerakkan energi darahnya untuk membasuh tubuhnya. Benar saja, cahaya perak itu muncul kembali secara otomatis. Cahaya perak itu mendorong darah di tubuh Baining dan mulai mengubah jalurnya. Beberapa rute yang tidak mulus dan rumit ditinggalkan begitu saja dan diganti dengan rute yang mudah dan tidak begitu mencolok. Namun meski begitu, perubahan jalur ini membuat Baining merasa nyaman dan lengkap. Seolah-olah ini seharusnya menjadi arah yang benar dari teknik ini. Baining berpikir sedikit di dalam hatinya. Benar saja, semangat pertempuran mata surgawi ini akan membantunya menyesuaikan kekurangan latihannya dan menemukan jalan yang paling sempurna. Menurut perkiraan Baining saat ini, tingkat teknik ini pasti telah melampaui tingkat ke-6. Mungkin mencapai peringkat ke-7 atau bahkan ke-8. Ini benar-benar mengerikan. Teknik pemurnian tubuh kelas 7 dan 8 sangat berharga bagi keluarga seni bela diri. Ini secara langsung dapat meningkatkan tingkat pelatihan fisik anggota keluarga yang lebih muda sebanyak beberapa tingkat. Bahkan di kota Qingfeng, dia belum pernah mendengar ada keluarga yang memiliki teknik pelatihan tubuh tingkat ke-7 atau ke-8. Baining menggerakkan energi darahnya untuk mulai berkeliaran di seluruh tubuhnya berulang kali. Tidak pernah bosan. Ini adalah perasaan yang belum pernah dialami Baining selama lebih dari 10 tahun. Di masa lalu, dia harus menanggung rasa sakit yang luar biasa selama pelatihannya. Sekarang, hambatan ini telah hilang sepenuhnya. Begitu saja, berulang kali. Darah di tubuh Baining mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya seperti roh yang penuh vitalitas. Pemurnian tubuh tingkat kedua. Pemurnian tubuh tingkat ketiga. Pemurnian tubuh tingkat keempat. Pemurnian tubuh tingkat kelima. Pemurnian tubuh tingkat keenam. Mengerikan. Baining langsung naik 5 tingkat dalam satu langkah. Langsung dari pemurnian tubuh tingkat pertama ke pemurnian tubuh tingkat keenam. Di seluruh kota Qingfeng, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Mampu mencapai pencapaian seperti itu terutama disebabkan oleh fakta bahwa semangat pertempuran mata langit telah membersihkan dan memotong sumsum untuk dirinya sendiri, mengubah fisiknya sepenuhnya. Dan akumulasi kekuatan obat selama bertahun-tahun juga memiliki hubungan yang signifikan, yang berarti Baining kini bisa menghasilkan kekuatan 6.000 kg. Ini adalah sesuatu yang dia impikan selama bertahun-tahun, dan seluruh tubuh Baining gemetar. Namun, terobosannya saat ini ke pemurnian tubuh tingkat ke-6 seharusnya hanya akan terjadi sekali ini saja. Terobosan berikutnya akan mengharuskan dia untuk memurnikan secara perlahan atau menggunakan bahan obat pemurnian tubuh untuk memoles dirinya sendiri. Akan tetapi ini sudah cukup. Penyiksaan mental selama lebih dari 10 tahun telah berakhir, jadi saya tidak akan terburu-buru untuk sementara waktu. Melihat langit semakin cerah, Baining berhenti berlatih, kemudian mengatur dirinya sendiri dan mulai berlatih tinju pemecah angin lagi. Suara pukulan dan tiupan angin bergema di kamar Baining, dan tulang-tulang di tubuh Baining berderak seperti kacang goreng. 1 jam penuh telah berlalu, dan tinju pemecah angin Baining telah mencapai level sempurna. Sekarang Baining sangat percaya diri, dan alisnya dipenuhi kegembiraan. Dia percaya bahwa dengan pencapaiannya saat ini dalam teknik tinju pemecah angin, dia akan bisa menghasilkan kekuatan sebesar 7.000 kg. Rata-rata pemurni tubuh tingkat ke-7 mungkin bukan lawannya. Di antara generasi muda keluarga Bai,
Mungkin hanya sedikit yang bisa melatih tinju pemecah angin dengan sempurna. Itu hanya tinju pemecah angin. Itu masih agak monoton. Saatnya belajar seni bela diri lainnya. Bai Ning diam-diam berpikir dalam hati. Dulu dia tidak akan pernah mendekati pavilion seni bela diri keluarga Bai. Tapi sekarang berbeda. Sangat penting untuk pergi ke sana. Langit berangsur-angsur cerah. Dan Bai Ning melepas pakaian pernikahannya dan mengenakan jubah hitam bersih. Berjalan langsung menuju pavilion seni bela diri keluarga Bai. Meski pagi dan masih berkabut, seluruh junior keluarga Bai sudah memulai latihan pagi dan tidak berani mengendur. Setiap orang yang melihat Bai Ning di sepanjang jalan berhenti, memandang Bai Ning dan tersenyum sinis. Tuan muda keluarga Bai yang malang tinggal sendirian di rumah kosong pada malam pertama pernikahannya. Sungguh konyol. Hehe. Dia bahkan tidak buang air kecil dan mengambil foto. Jadi dia tidak layak untuk Ye Qingyan. Hahaha. Di kota King Feng dia adalah bahan tertawaan. Tuan muda tidak berguna yang bahkan tidak memiliki semangat juang. Bai Ning mengabaikan sinisme ini. Dia sudah biasa mengabaikannya. Dia berjalan langsung menuju pavilion seni bela diri. Tidak lama kemudian sebuah menara 3 lantai muncul di depannya. Segala sesuatu di sini sangat asing baginya. Saya tidak akan pernah datang ke sini sebelumnya. Bai Ning melangkah ke pavilion seni bela diri dan menghilang dari pandangan semua orang. Lihat! Pecundang itu telah memasuki pavilion seni bela diri. Saya tidak tahu siapa di antara anak-anak keluarga Bai yang berbicara, dan langsung menarik perhatian semua orang. Karena tuan muda keluarga Bai yang tidak berguna itu tidak pernah memasuki pavilion seni bela diri sebelumnya. Ada penatua yang ditempatkan di pavilion seni bela diri. Generasi muda dari keluarga Bai bisa datang dan meminta nasihat penatua tersebut jika menemui sesuatu yang tidak mereka fahami tentang kultivasi. Mungkinkah aku dirangsang oleh Ye Qingyan tadi malam, dan mulai bekerja keras? Berharap suatu hari nanti aku bisa berdiri dan menjadi master. Hahaha. Haha. Dengan pemborosan ini, tanpa semangat juang, tidak peduli seberapa keras kamu berlatih, kamu hanya akan sia-sia. Bagaimana kamu masih bisa berharap untuk melampaui gadis cantik seperti Ye Qingyan? Dikatakan tadi malam, Ye Qingyan membanting pintu dan kembali ke rumah keluarga Ye, meninggalkan pria malang ini sendirian di kamar pernikahan. Sungguh konyol. Ye Qingyan adalah putri surga yang telah ditunjuk sebagai murid batin oleh sekte Janwu. Bagaimana dia bisa membiarkan pemborosan seperti itu mengambilnya? Bagaimana dia bisa menikahi Ye Qingyan jika bukan karena ayahnya yang tidak berguna? Ayo pergi. Ayo pergi dan lihat. Perilaku konyol macam apa yang akan dilakukan pecundang ini lagi? Seseorang memberi saran, dan semua orang segera bergegas menuju pavilion seni bela diri seperti segerombolan lebah. Semua menunggu untuk melihat lelucon yang dilakukan oleh Bai Ning. Di dalam pavilion seni bela diri, memasuki pintu masuk utama, seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan janggut putih duduk bersila dan menatap Bai Ning yang masuk. Dia juga sedikit terkejut. Mengapa sampah kecil ini datang ke pavilion seni bela diri hari ini? Bai Ning, kenapa kamu ada di sini? Tanya lelaki tua berambut abu-abu itu. Orang ini adalah seorang lelaki tua dari salah satu cabang keluarga Bai bernama Bai Lianchang. Ia telah mencapai kesempurnaan alam laut ilahi, sangat kuat dan dapat dikatakan sebagai tulang punggung keluarga Bai. Namun diperkirakan kehidupan ini akan stagnan di alam laut ilahi. Jika tidak, saya tidak akan datang ke pavilion seni bela diri untuk menjadi penjaganya. Tetua, tentu saja saya di sini untuk berlatih seni bela diri. Bai Ning menjawab dengan tenang tanpa sedikit pun rasa takut. Bai Lianchang mengangkat alisnya dan berkata, dengan kebugaran fisikmu, berlatih bela diri tidak akan baik. Itu hanya akan menjadi kontraproduktif dan melukai tubuhmu. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Bai Ning bisa mendengar sindiran samar di mulut Bai Lianchang, tapi tidak memperhatikannya. Dia menjawab dengan tenang. Penatua, aku akan merepotkanmu. Keturunan keluarga Bai yang masuk dari luar juga menunjukkan senyuman sinis sambil mendengarkan percakapannya. Bai Ning, penatua telah memberitahumu bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Jadi jangan mencoba untuk menjadi berani. Jika saatnya tiba, kamu akan membuat dirimu tidak terluka. Dan kamu akan menjadi semakin tidak berguna. Dan bahkan jika kamu bisa berlatih dengan paksa, apakah menurutmu Ye Qingyan akan berubah pikiran? Hahaha. Bai Ning melirik pemuda sarkastik itu.
Matanya bersinar dengan cahaya perak, dan dia tidak banyak bicara. Namun, status kultivasi pemuda itu muncul di benaknya. Pemurnian tubuh tingkat ke-7, semangat juang roh manusia tingkat ke-4, meridian dan darah bercampur. Yang lainnya berada pada pemurnian tubuh tingkat ke-5 atau ke-6. Dan semangat juang mereka semuanya berada di bawah tingkat ke-4. Anak laki-laki terkemuka ini adalah Antek Baihao, seorang pria dengan pelatihan fisik tingkat ke-7, yang biasanya sangat sombong. Baihao adalah putra dari Bai Zishan, putra kedua dari keluarga Bai, dan merupakan keturunan langsung yang asli. Sebagian besar keturunan cabang ini mengikuti Baihao. Dan Baihao selalu membenci dirinya sendiri, hanya karena dia telah menduduki posisi tuan muda tertua keluarga Bai selama bertahun-tahun, dan dia selalu merasa kesal. Menurut pendapatnya, posisi tuan muda tertua seharusnya menjadi miliknya. Baihao. Bai Ning tidak berniat bertengkar dengan orang-orang ini sekarang. Dia hanya melihat-lihat dan kemudian melihat ke tablet batu di tengah aula. Monumen prestasi. Bab 4. Monumen prestasi. Ini adalah tablet batu sehitam tinta, tingginya sekitar 10 kaki. Serangkaian kata tertulis pada di atasnya. Monumen prestasi, tablet batu Tongshuan yang digunakan untuk menguji pencapaian seni bela diri. Selama Anda meletakkan telapak tangan Anda di atas tablet batu, dan kemudian menjalankan seni bela diri Anda sendiri dalam persepsi Anda sendiri, batu pencapaian akan dapat merasakan pencapaian seni bela diri Anda. Jika Anda memiliki pencapaian seni bela diri yang luar biasa, nama Anda dan nama seni bela diri yang Anda kendalikan dapat diukir di tablet batu. Untuk referensi generasi mendatang, orang-orang dari klan yang sama yang berlatih ilmu bela diri yang sama dapat meminta nasihat. Hal ini sangat meningkatkan peluang bagi orang-orang dalam keluarga untuk bersaing satu sama lain, dan itu berperan sangat baik dalam meningkatkan kekuatan keluarga. Juga dapat memperingatkan generasi mendatang untuk membuat kemajuan dan bahwa ada orang lain di luar yang lebih kuat. Bai Ning melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia hanya pernah mendengar tentang monumen prestasi ini di masa lalu dan belum pernah melihatnya sendiri. Monumen prestasi ini terbagi menjadi 4 area. Memurnikan tubuh, laut ilahi, roh ilahi yang misterius, dan alam sejati. 4 wilayah utama didistribusikan dengan pencapaian seni bela diri dari 4 alam keluarga Bai, tetapi tidak ada pencapaian yang tertulis di alam sejati, karena tidak ada orang kuat di alam sejati di keluarga Bai, dan tidak pernah ada orang yang mencapai alam sejati di seluruh kota Qingfeng. Alam sejati adalah keberadaan seorang raja, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh kota kecil seperti kota Qingfeng mereka. Bai Ning segera menyadari bahwa Bai Zishan, orang nomor 1 dalam daftar latihan tubuh, memiliki pencapaian sempurna dalam Zheng Shenchuan. Nomor 1 di peringkat laut ilahi, Bai Zishan, telah menyempurnakan tombak api Po Yunli miliknya. Nomor 1 di peringkat laut ilahi, Bai Zishan, telah menyempurnakan keterampilannya dalam tombak pemecah gelombang. Saya melihat orang nomor 1 di 3 daftar utama dan terdiam lama. Jeti ayahku dulunya sangat kuat. Bai Ning bergumam pada dirinya sendiri. Bai Zishan adalah ayah Bai Ning, paman dari keluarga Bai, pewaris asli kepala keluarga, dan kepala dari 3 pahlawan kota Qingfeng. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Awalnya ayah saya seharusnya jenius dan sangat kuat, tetapi sekarang dia telah menjadi orang yang tidak berguna di mata semua orang. Dan semua ini disebabkan karena dia menyelamatkan ayah Ye Qingyan. Tetapi Ye Qingyan masih tidak tahu malu dan ingin membuang ayah dan putranya ke dalam jurang, menyebabkan semua orang menertawakan mereka. Hutang ini harus dilunasi. Bai Ning memulihkan pikirannya dan melihat daftar pemurnian tubuh. Ada banyak nama di dalam daftar pemurnian tubuh. Yang kedua, Bai Lang, memiliki pencapaian sempurna dalam tapak penghancur gunung. Yang ketiga, Bai Qi, memiliki pencapaian sempurna di Zheng Shenchuan. Tempat ke-10, Bai Hao, memiliki pencapaian sempurna dalam tinju pemecah angin. 9 yang pertama semuanya ditinggalkan oleh beberapa senior yang kuat di keluarga, serta beberapa senior yang telah meninggal dunia. Dan di peringkat ke-10, itu adalah junior dari generasi Bai Ning. Itu adalah Bai Hao, putra dari putra kedua dari keluarga Bai, pemurni tubuh tingkat 9, dan roh perang roh manusia tingkat 5. Dikenal sebagai salah satu dari 3 pahlawan Qingfeng generasi baru. Juga dikenal sebagai 3 pahlawan Qingfeng,
ada Lin Xiaoxuan dari keluarga Lin, pemurni tubuh tingkat 9 dan roh perang sapi hijau tingkat 5. Yang terakhir adalah Ye Qingyan juga berada di pemurnian tubuh tingkat 9. Tapi dia cukup kuat untuk membuang dua lainnya dengan selisih yang besar. Karena roh perangnya adalah roh perang lang merah kelas 7. Level roh perangnya 2 level lebih tinggi dari keduanya. Karena itu, Ye Qingyan ditunjuk sebagai murid dalam sekte Janwu sejak awal. Aku tidak menyangka kalau teknik tinju pemecah angin milik Bai Hao telah disempurnakan. Tapi teknik tinju pemecah anginku telah disempurnakan oleh semangat pertempuran mata langit. Dan teknikku pasti di atas miliknya. Bai Ning sedikit mengernyit saat memikirkan hal ini. Mengapa semangat pertempuran mata langit tidak menunjukkan levelnya? Roh perang yang dimiliki oleh para pembudidaya bela diri umumnya diwarisi melalui garis keturunan. Nilai roh perang dibagi menjadi kelas 1 sampai 9. Level pertama adalah yang terendah, dan level ke-9 adalah yang tertinggi. Konon di atas level ke-9 juga ada level bumi dan level surga. Jika seseorang melahirkan roh perang level bumi, dia pastinya merupakan monster di antara monster, dan akan dianggap sebagai putra suci oleh dinasti dan tanah suci seni bela diri. Adapun level surga, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Mungkin hanya ada di legenda. Tidak mungkin untuk muncul di kota King Feng mereka. Roh perang tingkat tertinggi yang saat ini muncul hanyalah roh perang lang merah kelas 7 Ye Qingyan. Ini sudah sangat luar biasa, dan dia ditunjuk sebagai murid dalam oleh sekte Janwu. Roh perang meliputi roh perang manusia, roh perang monster dan binatang, serta roh perang rumput dan pohon. Jiwa manusia biasanya mempunyai roh perang karena nenek moyangnya mempunyai kultivasi yang kuat. Kemudian keturunannya langsung mewarisi jiwa kepahlawanan nenek moyangnya dan dibesarkan menjadi roh perang. Roh perang seperti ini lebih cocok dengan seni bela diri dan dapat diintegrasikan dengan lebih baik. Namun seringkali membatasi batas atas seni bela diri karena sulit menembus level leluhur. Roh perang monster dan binatang secara alami terlahir sebagai jiwa perang. Mereka dapat menguasai kekuatan bawaan beberapa monster dan binatang dan sangat kuat. Mirip dengan roh perang lang merah Ye Qingyan. Ia memiliki keunggulan unik dalam kecepatan. Jika Ye Qingyan bisa berlatih mengendalikan udara dan mengendarai angin, keuntungannya akan lebih besar. Ada juga roh perang sapi hijau dari keluarga Lin, yang mewarisi kekuatan pertahanan yang mengerikan dari sapi hijau. Hanya sedikit rekannya yang bisa mematahkan pertahanannya. Tingkat roh perang ditentukan secara bawaan. Mungkin generasi ayahnya hanya memiliki roh perang kelas 5, namun keturunannya bisa memiliki roh perang kelas 6, atau bahkan kelas 7, sama seperti Ye Qingyan. Satu tingkat adalah satu bintang, dan roh perang akan muncul dari dalam tubuh, dikelilingi oleh bintang-bintang untuk menentukan tingkatnya. Semakin banyak bintang yang ada pada roh perang, semakin tinggi nilainya. Seperti keluarga Bai mereka, sebagian besar roh perang berada di level ketiga dan keempat, dengan atribut yang berbeda-beda. Roh perang level 5 seperti Bai Hao sudah bisa dianggap sebagai pilar keluarga. Roh perang keluarga Bai tingkat tertinggi adalah roh perang kelas 6 Bai Zhixiang, yang menjadikannya yang pertama dari 3 pahlawan King Feng di masa lalu. Namun semangat pertempuran mata langit Ning bisa dikatakan telah bermutasi, karena selain warisan keluarga, jiwa pertempurannya juga memiliki kemungkinan yang bervariasi. Namun hal yang paling aneh adalah semangat pertempuran mata langit Bai Ning tidak dikelilingi oleh bintang-bintang, dan semangat pertempuran mata surgawi Bai Ning tidak jelas milik kelas mana. Jika Anda tidak bisa memahaminya, jangan dipikirkan. Semangat pertempuran mata langit itu sendiri luar biasa. Bai Ning memandangi monumen prestasi. Setelah hari ini, aku Bai Ning akan mengendalikan takdirku sendiri. Bai Ning mengulurkan tangannya dan hendak menguji kemampuannya dalam tinju pemecah angin. Apa? Kamu pecundang dan ingin mencoba kemampuan bela dirimu? Kamu bahkan tidak bisa buang air kecil dan menunjukkan dirimu. Kamu bahkan tidak memiliki roh perang. Bagaimana kamu masih ingin masuk dalam daftar? Haha, seorang tuan muda yang tidak berguna dengan pelatihan fisik tingkat pertama sebenarnya ingin menguji kemampuan seni bela dirinya. Aduh. Aku benar-benar tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan konyol tersebut. Bai Liancang, sesepuh dari pavilion seni bela diri hanya melihat sekali pada mereka dan tidak menunjukkan minat lagi. Dia hanya membiarkan mereka menjalankan urusannya sendiri. Tidak ada salahnya membiarkan pecundang kecil ini mendapat pukulan kecil. Ingat, tidak semua pecundang bisa datang ke sini.
Baining, lebih baik kamu berhenti mempermalukan dirimu sendiri, kamu pecundang. Berapa banyak junior tingkat pemurnian tubuh keluarga baik kita yang bisa masuk dalam daftar? Hanya orang yang kuat seperti saudara Hao yang bisa masuk dalam daftar. Sebaiknya kamu berhenti mempermalukan dirimu sendiri dan keluar dari sini. Baining berhenti sebentar dengan telapak tangannya. Menoleh dan menatap mereka, matanya gelap. Sekelompok orang yang bahkan tidak berani menguji kemampuan seni bela diri mereka berani menggonggong di sini. Baining juga sedikit marah di dalam hatinya. Tapi sekarang dia tidak berniat berbicara omong kosong dengan para bajingan ini dan membiarkan mereka berteriak lebih lama. Mendengar ini, pemuda terkemuka berkata dengan marah. Hai MPH, beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kamu pecundang. Saya dengan baik hati menyarankan kamu untuk tidak mempermalukan diri sendiri. Saya ingin melihat pencapaian seni bela diri apa yang kamu, Baining, miliki. Kamu bisa bahkan tidak membuat 1 inci pun dari tubuhmu. Sampah. Ya, mari kita lihat trik apa yang bisa dia lakukan. Aku khawatir dia akan lari begitu saja dengan ekor di antara kedua kakinya. Tanpa banyak berdebat, Baining perlahan meletakkan tangannya di atas tablet batu, dan kekuatan darah mulai melonjak ke seluruh tubuhnya, berkembang menjadi tinju pemecah angin di pikirannya. Sekelompok anak-anak keluarga Bai di sebelahnya sedang menunggu untuk melihat Baining mempermalukan diri mereka sendiri, dan mereka semua menunjukkan rasa jijik. Mereka sudah memikirkan cara menertawakan Baining. Tapi pemandangan ini tidak akan pernah terjadi. Setelah Baining mengembangkan 1 set lengkap tinju pemecah angin dalam pikirannya, matanya terbuka. Monumen prestasi memancarkan cahaya gelap. Kemudian semua orang membeku, dan mata mereka seperti keluar dari rongganya. Semua orang tercengang, seolah-olah mereka baru saja melihat sesuatu yang menakutkan. Anak laki-laki yang paling banyak mengeluarkan suara saat itu, setelah tertegun dalam waktu yang lama, sesekali melontarkan beberapa kata. Bagaimana? Ini, mungkin,